Latihan soal tematik kelas 2 SD, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata, dan disertai kunci jawaban. Keterangan soal, jenis soal, pilihan ganda, jumlah soal 25 soal. Siapkan kertas dan bolpoin untuk mengisi jawabannya. Lalu, nanti koreksi hasil pekerjaan kamu dengan kunci jawaban di bagian akhir video ini. Selamat mengerjakan. Soal nomor 1. Danu pergi liburan ke museum bersama teman-temannya. Selain untuk pergi berlibur, di museum ia bisa sekalian ... A. Bekerja, B. Belajar, C. Bertamu. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh tempat wisata adalah ... A. Pantai, gunung, air terjun. B. Sungai, sawah, rumah. C. Museum, kebun binatang, kamar tidur. Soal nomor 3. Pergi ke tempat wisata bisa membuat hati kita merasa ... A. Sedih sekali, B. Senang, C. Galau. Soal nomor 4. Panjang antrian di loket kebun binatang di hari libur sampai 5 meter. 5 meter sama juga dengan ... A. 50 cm, B. 500 cm, C. 5000 cm. Soal nomor 5. Panjang kolam renang anak adalah 700 cm. Kemudian panjang kolam renang dewasa adalah 1200 cm. Jika keduanya dijumlahkan, maka panjangnya adalah ... meter. A. 19, B. 190, C. 1900. Soal nomor 6. Panjang ruang kelas 2 SD adalah 2000 cm dan panjang ruang perpustakaan adalah 2500 cm. Berapa meterkah panjang kedua ruang tersebut jika dijumlahkan? A. 4,5 meter, B. 45 meter, C. 450 meter. Soal nomor 7. Kereta wisata yang dinaiki Anita punya 2 gerbong. Gerbong pertama panjangnya 6 meter dan gerbong kedua panjangnya 5 meter. Jadi panjang kedua gerbong tersebut jika digabungkan adalah ... A. 11 cm, B. 110 cm, C. 1100 cm. Soal nomor 8. Mila punya pita sepanjang 8 meter dan Ais punya pita sepanjang 5 meter. Berapa sentimeterkah selisih panjang pita mereka berdua? A. 3 cm, B. 30 cm, C. 300 cm. Soal nomor 9. Panjang halaman sekolah adalah 2000 cm
dan lebarnya adalah 1.500 cm. Berapa meterkah selisih panjang dan lebar halaman sekolah? A. 5 meter, B. 50 meter, C. 500 meter. Soal nomor 10. Siswa kelas 2 SD ingin berlibur ke sebuah tempat wisata. Mereka bisa menentukan tempatnya dengan cara titik. A. Berkelahi, B. Bermusyawarah, C. Berdebat. Soal nomor 11. Musyawarah adalah kegiatan untuk mengambil keputusan yang disepakati titik. A. Sendiri, B. Bersama-sama, C. Ketua kelas. Soal nomor 12. Kegiatan musyawarah sesuai dengan Pancasila, sila yang titik. A. Keempat, B. Ketiga, C. Kedua. Soal nomor 13. Saat musyawarah di kelas, kita harus bisa titik. A. Menghargai pendapat teman, B. Selalu menang sendiri, C. Mengalahkan teman lain. Soal nomor 14. Rika, titik. Ani, tempat wisata itu adalah Candi Prambanan. Kalimat pertanyaan yang tepat diucapkan oleh Rika sesuai gambar adalah titik. A. Siapa nama tempat wisata itu? B. Di mana tempat wisata itu? C. Apa nama tempat wisata itu? Soal nomor 15. Panji, titik. Ratna, ya, aku sudah pernah bersama ayahku. Kalimat pertanyaan yang tepat diucapkan oleh Panji sesuai gambar adalah titik. A. Apakah kau pernah pergi ke air mancur? B. Apakah kau pernah pergi ke air terjun? C. Apakah kau pernah pergi ke laut? Soal nomor 16. Rita harus antri saat membeli tiket masuk di kebun binatang. Makna dari antri adalah titik. A. Menunggu makanan, B. Menunggu giliran, C. Menunggu hiburan. Soal nomor 17. Sungai di bawah air terjun itu mengalir dengan deras. Makna dari deras adalah titik. A. Bergerak cepat, B. Mengalir lambat, C. Bersuara keras. Soal nomor 18. Ketika berada di pantai, Andika ingin difoto ketika bermain ombak. Andika ingin minta tolong kepada Bayu. Andika bisa berkata titik. A. Bayu, apakah kamu mau saya foto? B. Bayu, bisakah kamu memfotoku di sana? C. Bayu, tolong berdiri di dekat ombak itu. Soal nomor 19. Ketika meminta tolong,
Harus dengan bahasa yang titik. A. Keras. B. Lucu. C. Sopan. Soal nomor 20. Setelah diberi pertolongan oleh orang lain, sebaiknya mengucapkan titik. A. Terima kasih. B. Meminta maaf. C. Selamat tinggal. Soal nomor 21. Ketika Rika berlibur ke Candi Borobudur bersama teman-temannya, ia tak sengaja menjatuhkan bekal milik Erin. Kalimat permintaan maaf yang bisa diucapkan Rika kepada Erin adalah titik. A. Erin, jangan marah, nanti aku akan menggantinya. B. Erin, maafkan aku ya, karena telah memakan bekalmu. C. Erin, maafkan aku ya karena tidak sengaja menjatuhkan bekalmu. Soal nomor 22. Mau meminta maaf dan memberikan maaf bisa membuat pertemanan tetap titik. A. Bertengkar. B. Berjauhan. C. Rukun. Soal nomor 23. Bunyi sila kelima dari Pancasila adalah titik. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Keadilan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Soal nomor 24. Contoh kegiatan yang mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah titik. A. Memberikan sumbangan ke panti asuhan. B. Mengikuti perlombaan sepak bola. C. Menghadiri kegiatan musyawarah. Soal nomor 25. Masyarakat yang selalu tolong-menolong dan peduli sesama akan menciptakan kehidupan yang titik. A. Susah dan resah. B. Kaya dan miskin. C. Damai dan rukun. Mari sekarang kita koreksi jawabannya. Kunci jawaban soal ulangan tematik kelas 2 SD, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku. 1. B. Belajar. 2. A. Pantai, gunung, air terjun. 3. B. Senang. 4. B. 500 cm. 5. A. 19. 6. B. 45 meter. 7. C. 1100 cm. 8. C. 300 cm. 9. A. 5 meter. 10. B. Bermusyawarah. Sebelas. B. Bersenang-senang. 12. A. Keempat. 13. A. Menghargai pendapat teman. 14. C. Apa nama tempat wisata itu? 15. B. Apakah kau pernah pergi ke air terjun? 16. B. Menunggu giliran. 17. A. Bergerak cepat. 18. B. Bayu, bisakah kamu memfotoku di sana? 19. C.
sopan. 20. A. Terima kasih. 21. C. Erin, maafkan aku ya karena tidak sengaja menjatuhkan bekalmu. 22. C. Rukun. 23. B. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 24. A. Memberikan sumbangan ke panti asuhan. 25. C. Damai dan rukun. Bagaimana hasilnya? Jika belum baik, semangat, ayo kita terus belajar. Jika sudah baik, mari kita terus tingkatkan. Oke, selamat belajar lebih giat lagi ya. Serta jangan lupa like dan subscribe channel Bimbel Brilian.